Kalau kita ingin mencerdaskan Betul. bangsa, pasti harus diberikan informasi yang baik. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan informasi dan berdasarkan survei, mereka mendapatkan informasi dari TV, artinya kita nggak menjamin dengan baik hak dari warga negara itu. Iya. Kalau swasta bocor galak, ya kalau ada BPJS bocor harus sama galaknya gitu loh, si lembaga pengawas Iya. ini gitu loh. Karena ini lembaga inti dari pelindungan data pribadi. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan penonton TV Parlemen? Kita jumpa lagi nih dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana kembali bersama Bimo. Kali ini akan mengajak Anda bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan pembahasan analog switch off. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP telah disahkan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 20 September 2022 lalu. RUU yang diinisiasi oleh DPR RI sejak tahun 2016 ini akhirnya bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani undang-undang ini pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dengan memberi nomor 27 tahun 2022. Undang-undang ini akan menjadi payung hukum bagi para aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pihak yang dengan sengaja menggunakan data pribadi milik orang lain untuk kepentingan sendiri. Hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam perlindungan data pribadi? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita pada podcast Sudut Dengar Parlemen kali ini. Baik pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, langsung saja kita saksikan podcast Sudut Dengar Parlemen bersama rekan saya Bimo. Narasumber kita pada kesempatan kali ini tepatnya di podcast episode ke-21. Sudah hadir di sini salah satu perwakilan millennials dari anggota DPR RI tentunya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Nottingham ya, UK. Dan sekarang dipercaya dari Partai Demokrat untuk menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizky Aulia Rahman Natakusuma yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan Banten 1. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas, sehat Gimana Mas? nih? Sehat-sehat tentunya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Mas ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Lancar nih acara dari komisi. Kemarin juga kita tahu bahwa sudah habis ada reses ya. Iya. Pertama ini ruangannya bagus sekali nih. Terima kasih nih. Podcastnya mudah-mudahan ke depan sukses. Kita Amin. juga banyak yang perlu dibahas. Iya. Apa di Komisi 1 tuh banyak banget sebenarnya urusan, baik itu luar negeri, pertahanan, Iya. Kominfo, intelijen dan lain sebagainya. Enak ya kalau ngobrolnya di sini. Tapi lancar urusan, alhamdulillah. Kemarin anggaran udah diketok untuk tahun 2023. Tentu kita juga menyoroti itu. Fraksi Partai Demokrat sangat concern terkait bidang itu, tapi terkait dengan permasalahan-permasalahan di Komisi 1 kayaknya masih ada yang banyak yang menjadi catatan. Ya. dari kami. Dan salah satunya pasti tentang ini ya Mas, yang tanggal 2 November lalu nih. Kita tahu bahwasannya merupakan hari bersejarah tentunya bagi negara Indonesia. Hari itu merupakan tepat dihentikannya siaran televisi analog nih dan menjadi siaran digital atau kita tahu analog switch off nih, Mas Rizky. Dan khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Nah, siaran televisi digital ini menjadi keniscayaan dengan semakin majunya perkembangan IT tentunya kan. Sejumlah pihak juga termasuk beberapa lembaga penyiaran, kita tahu bahwa penyiaran swasta besar itu menolak dihentikannya siaran analog dengan berbagai argumen nih. Di antaranya mempertanyakan dasar hukumnya apa. Lalu pemerintah dianggap menghalangi hak rakyat untuk mendapatkan informasi. Padahal hal itu sudah dijamin dalam UUD 45 di pasal 28F. Dan yang terakhir, belum meratanya pembagian STB gratis. Dan masih banyak rakyat yang belum mempunyai STB. Itu gimana nih tanggapan Mas Rizky terkait itu? Itu kayaknya ada 15 pertanyaan terus jadiin satu. Iya. Jadi panjang kayaknya jawabannya. Tapi untuk mempersingkat, itu benar tadi yang disampaikan. Kemarin tuh saya lagi ke Dapil, lagi kunjungan ke daerah. Tiba-tiba di stop sama ibu-ibu bilang, tolong urusin itu yang namanya migrasi ke digital. Saya nggak paham, saya nggak bisa nonton Andin gitu. Apa tuh? Saya juga belum nonton sinetron itu. Tapi
intinya masyarakat ya hiburannya, konsumsi beritanya, semuanya itu kan datangnya dari TV, Mas. Iya. Betul. Jadi kan kita juga harus menjamin hak masyarakat terhadap informasi yang mereka bisa dapatkan, terutama kalau misalnya pemerintah benar-benar ingin menjamin adanya peningkatan kecerdasan bangsa. Sering nggak dengar presiden ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, gitu itu kan itu udah tersirat dalam pembukaan UUD. Ya, bukan UUD. Jadi harusnya ini menjadi hak dasar yang bisa dijamin. Tapi kita tentu bahas spesifik kepada ASO itu sendiri kan. STB. Apa tuh sebetulnya tuh? STB itu banyak orang-orang yang ngomong STB tapi pikirannya itu sebenarnya itu decoder aja gitu loh. Yang tadinya TV, banyak masyarakat kita yang masih pakai antena di genteng, ya kan. Kalau ke kanan dikit udah buram banyak gitu kan. semutnya. Semut-semutnya. Kalau sekarang kita langsung ada teknologi baru yang bisa dimanfaatkan oleh negara yang memang sudah menjadi keniscayaan, yaitu migrasi, hijrah ke digitalisasi. Yang kita sayangkan, poin pertamanya tadi Mas udah menyebutkan terkait dengan dasar hukum. Kita sangat menyayangkan dari fraksi Partai Demokrat dari dulu kayaknya udah konsisten ya, bahwa kita selalu menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan dengan cara, dengan proses yang sangat tergesa-gesa. Ini salah satu buktinya gitu loh, bahwa ASO ini dalam 2 tahun di set deadlines-nya, komitmen dari lembaga-lembaga penyiaran swasta ditekankan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu artinya tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan dari stakeholders, kemampuan dan lain sebagainya. Artinya apa? Belum ada planning yang jelas. Bukan hanya dari satu institusi atau instansi, tapi pemerintahan secara keseluruhan. Karena ini tugas berat pemerintah untuk mempersiapkan, untuk bisa memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan baik. Jadi ini concern yang sangat serius. Dan terkait tentang ini distribusi lalu pengadaan itu menjadi salah satu hal yang paling yang paling krusial kan terkait dengan keputusan ini nih Mas Rizky. Nah, gimana Komisi 1 menyikapi hal tentang distribusi dan juga pengadaan, melihat bahwasanya ternyata tuh di daerah-daerah juga pembagian STB gratisnya belum rata gitu, dan ada juga oknum-oknum yang juga menjual nih, bahkan ada menjual 100.000, bahkan ada yang 200 sampai 300.000. Itu yang harus bisa ditindak di lapangan gitu loh. Itu yang harus bisa sebenarnya dimitigasi oleh pemerintah secara khususnya. Pertama mungkin ada 3 poin. Pertama terkait dengan STB itu sendiri, set-top box, decoder yang harus dimiliki masyarakat untuk mengakses siaran digital. Laporan yang kita dapat, masyarakat kalau nggak pakai STB kan nggak bisa nonton. Laporan yang kita dapat itu dari LPS di Komisi 1 juga udah menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan dirut-dirut LPS itu, penyelenggara multiplexing. Yang di satu sisi mereka happy karena undang-undang terkait dengan ASO, analog switch off ini terrealisasi, tapi di sisi lain mereka juga keberatan karena sebelum ada undang-undang Cipta Kerja, laporan yang kami dapat mereka hanya diwajibkan untuk pengadaannya saja, gitu loh. Jadi setelah undang-undang Cipta Kerja itu disahkan, mereka diwajibkan untuk mendistribusi set-top box itu sendiri. Seperti yang kita tahu, cost of production, cost dari produksi pasti lebih murah jauh, cost of distribution pasti lebih mahal gitu, distribution cost dan lain sebagainya. Jadi kita di satu sisi apresiasi juga LPS ini, walaupun memang kalau secara data mereka belum memenuhi komitmen yang mereka udah setujui, tapi di sisi lain kita apresiasi untuk LPS yang benar-benar memiliki komitmen dan membagikan STB itu kepada masyarakat secara baik. Karena ujung-ujungnya kan mereka juga bergantung kepada para pemirsa, penontonnya itu kan. Kalau nggak ada yang nonton, gimana mereka mau jalan perusahaannya. Tapi di sisi lain, ya tentu minimnya sosialisasi dari pemerintah itu harus jadi catatan. Ini proses yang luar biasa
rumitnya kita tahu Benar, sekarang. sosialisasi itu penting banget. Apalagi kan kepulauan nih sekarang kan Iya. Indonesia. Jadi yang jadi concern dari masyarakat kalau Jabodetabek aja kemarin nggak bisa terrealisasi secara memenuhi oke. deadline, memenuhi batas waktu, gimana daerah-daerah lain. Hmm, Banyak betul. masyarakat yang nggak tahu bukan deadline-nya saja, tapi analog switch off aja mereka Nggak tahu, benar. belum teredukasi. Jadi sosialisasi minim, terus terkait dengan planning analog switch off yang pembagian STB dan lain sebagainya juga planningnya kita lihat sekarang sangat minim. Sangat minim. Di sisi lain dasar hukum dari hal ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja juga kayaknya terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, tidak memikirkan implementasi Kesiapan ya, dari betul. kesiapan di lapangannya seperti apa. Jadi itu kayaknya concern dari kita. Nah, Mas Rizky melihat bahwasanya set-top box sendiri itu saya tahu produksinya produksi Cina ya, buatan Cina. Dan kenapa kok nggak dibuat di Indonesia gitu secara massal? Apakah memang sumber dayanya kurang atau alatnya tidak tersedia di sini gitu? Ya itu menjadi misteri kita bersama. Jadi kayak saya juga bingung sebenarnya kenapa nggak bisa, tapi nanti kita akan tanyakan ke pemerintah. Harusnya kalau misalnya karena sebagian besar dari STB juga itu diadakan atau pengadaannya dilakukan oleh LPS, yang pasti pemerintah kan nggak bisa menuntut kamu harus seperti apa gitu buat di sini dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan dalami, tapi yang saya yakin harusnya anak bangsa ya bisa gitu loh memproduksi decoder seperti ini. Apa sih itu kayak kotak Indovision itu loh. Iya. Tapi kan tidak berbayar ya Mas Rizky. Tidak berbayar untuk STB. Iya. STB katanya itu tidak berbayar. Jadi ini untuk masyarakat ini masuk ke dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, adanya di Kemensos, yang dipakai untuk seluruh kebijakan atau program dari pemerintah. Untuk masyarakat yang tergolong miskin dan memiliki TV itu mendapatkan STB gratis, sisanya beli. Oh, ternyata ada yang Sisanya beli. Tapi untuk masyarakat yang tergolong miskin, sama kayak program pemerintah yang lain kan, ada kondisi-kondisi yang harus bisa dipenuhi untuk kita dapat program tentang ini. Dan kita tentunya tahu nih selain ternyata set-top box ini ada yang berbayar gitu ya. Nah, kemarin juga sempat ada info bahwasanya ternyata sudah ada tanda tuh STB untuk warga miskin gitu kan. Sebetulnya itu sama dengan halnya dengan LPG 3 kg yang sudah jauh kita pakai gitu kan. Yang ternyata pemakainya, konsumennya adalah mereka juga yang mampu gitu. Ternyata bebas terjual dan memang segmentasinya nggak pas nih ternyata. Diperuntukannya itu nggak pas gitu. Nah, ini gimana nih terkait set-top box sendiri? Itu apa bahasanya ya? El Clasico, classic issue, permasalahan klasik di Indonesia. Setiap kali bahas kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, termasuk program-program seperti ini yang mendistribusikan barang atau jasa terhadap masyarakat yang miskin, pasti ada yang nggak tepat sasaran. Contohnya bansos, kemarin ada anggota DPR dapat bansos. Kira-kira normal nggak tuh anggota DPR dapat bansos? Jawab sendiri. Tapi intinya unik lah. Jadi STB itu sendiri pun kami harapkan benar-benar bisa didistribusikan dengan baik, diterima kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan. Yang jadi pertanyaan banyak tidak tepat sasaran, dan juga banyak program-program yang sebenarnya kondisi kehidupan mereka sama. Ada dua tetangga misalnya ini, kondisi kehidupannya sama, rumahnya sama, secara finansial mereka sama, punya TV juga, jadi termasuk masyarakat miskin dan punya TV, tapi yang satu dapat, yang satu enggak. Nah, ini ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Pasti ada permasalahan seperti ini. Tapi yang kita harus bisa tekankan kepada pemerintah, jangan sampai untuk kebijakan yang sangat esensial atau sangat penting seperti menjamin hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi seperti ini, permasalahan-permasalahan klasik itu bisa terulang. Itu catatan dari kami. Kedua,
pemerintah daerah harus bisa diikut Bekerja sama, sertakan. betul. Ini yang menjadi hal yang kami cukup sayangkan mungkin ya dalam planningnya. Pemerintah daerah kayaknya tidak terlalu dilibatkan. Jadi ironisnya itu kalau kita berkeliling ke daerah, bukan hanya dari masyarakat yang nggak paham, tapi dari pejabat-pejabat Pemda dan pemerintah ininya ya, daerahnya Pemprovnya sendiri pun ya. belum terlalu paham. Jadi banyak PR, ini PR kita bersama. Nggak adil juga kalau misalnya kita membebankan kewajiban, kesalahan dan lain sebagainya kepada satu instansi. Karena ini kerja keseluruhan Iya. pemerintah, jadi PR berat kita ke depan ini harus bisa diselesaikan dengan Baik, baik. Mas Rizky. Kita akan bahas lebih lanjut nih ya terkait dengan analisis switch off dan juga tentang perpindahan dari analog ke digital nih. Tapi tentunya setelah informasi yang berikut ini. Jadi tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, baik pemirsa dan juga pendengar TVR Parlemen, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama di program Sudut Dengar Parlemen. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Mas ya, Nggak apa-apa. Mas Rizky Bapak, Natakusuma. kakak, mas sama aja. Sama aja ya Mas ya. Rizky aja juga boleh. Oke Rizky deh. lebih enak. Nah, Mas Rizky, tadi kita berbicara lebih ke programnya, lebih ke sistem dan teknisnya nih. Sekarang saya pengen tahu nih Mas Rizky, dari segi pihak swastanya atau dari segi pihak pemilik stasiun TV-nya nih, kita tahu bahwasannya ada beberapa stasiun televisi yang menolak, benar-benar menolak, bahkan beritanya santer terdengar bahwasannya akan mengadakan tuntutan ke kepolisian atau mungkin ke lembaga-lembaga hukum negara untuk diadakan revisi gitu tentang analog switch off ini. Pendapat Mas Rizky gimana? Ya tentu kami buka ruang ya. Saya bicara sebagai anggota DPR. DPR itu wujud dari demokrasi. Kita hidup di alam demokrasi, ya sah-sah saja. Baik individu atau institusi atau perusahaan menggugat dan lain sebagainya itu ya. Hak mereka itu proses hukum, dan kalau udah masuk ke proses hukum kayaknya nggak terlalu baik untuk dikomentari. Terus tapi juga di sisi lain kita juga harus menekankan ini kesepakatan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau mau nuntut terkait dengan kebijakan ini ya juga harus masuk ke dalam Cipta Kerja itu. Harus masuk ke dalam prinsip atau substansi dari pengesahan UU Cipta Kerja yang salah satunya di mana isinya adalah analog switch off deadline 2 tahun, swasta, pengadaan dan distribusi. Tugas berat itu. Memang tugas berat. Tapi kita lihat ke depan, kami tentu mendengar aspirasi dari LPS juga, komunikasi dari Komisi 1 dengan LPS baik. Begitu juga kami harapkan pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo juga bisa mencari solusi. Terkait dengan sosialisasinya ini kan masih minim sekali, gitu loh. Terus terkait dengan kesiapan dari LPS-nya harus bisa ditekankan. LPS kami apresiasi sudah mengadakan dan juga mendistribusikan set-top box itu yang bisa bikin masyarakat bisa nonton. Akses ke TV digital atau langsung ke satelit. Nah ini tentu kami sangat menyayangkan kalau misalnya hak-hak dari warga atau masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan informasi, menonton berita, mendapatkan apa yang terjadi informasi apa yang terjadi di sekitarnya, atau kebijakan negara apa yang bisa berdampak kepada mereka nggak bisa nonton. Ya, kesenjangan Gitu. informasi jadinya kan. Kesenjangan informasi, ketidakkesetaraan akses terhadap kehidupan yang layak. Betul. Dan lain sebagainya. Ini permasalahan yang kita harus bisa selesaikan sama-sama. Tapi banyak solusi-solusi sebenarnya yang kita harapkan bisa diimplementasikan. Baik pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk bagaimana masyarakat di Indonesia secara keseluruhan bisa mendapatkan akses terhadap penyiaran TV digital itu sendiri. Karena sudah keniscayaan juga. Iya. Bukan kita against atau kita kontra migrasi ke digital. Ini udah keniscayaan, nggak mungkin
Indonesia nggak migrasi ke digital. Itu pertama masyarakat harusnya paham dari dulu. Nah, itu. Ini kan proses panjang. Kalau misalnya kita udah tahu prosesnya panjang, belajar dari best practice yang kita sudah lihat di negara-negara lain, ya harusnya sosialisasinya harus bisa lebih jelas. Harus bisa dikatakan oleh pemerintah kepada masyarakat, harusnya sejak dulu-dulu. One day, satu saat nanti dalam beberapa tahun ke depan kita akan migrasi ke digital. Siaran TV kalian Indonesia akan mati kalau misalnya nggak migrasi ke digital. Bagaimana migrasi ke digital? Begini caranya. Itu harus bisa dituntun masyarakat. Jangan sampai masyarakat di satu sisi nggak bisa mendapatkan haknya terhadap informasi itu sendiri, tapi di sisi lain juga banyak netting, negative thinking, prasangka buruk. Netizen 62 ini benar-benar udah banyak nettingnya. Ya, bingung juga kan? Iya. Di HP jalan tapi nonton nggak bisa. Nggak bisa, Anaknya mungkin nontonnya di HP tapi emaknya, bapaknya, keluarganya, itu keseluruhan masyarakat di Indonesia, mayoritas masyarakat di Indonesia dari 270 juta ini, hasil dari survei mendapatkan informasinya dari TV. Nah, Mas Rizky, melihat bahwasanya Indonesia ini harus mutasi atau harus 100% berpindah ke ASO nih. Nah, sebetulnya negara-negara di belahan dunia ini ada nggak sih yang mungkin menjadi indikator atau menjadi role model bagi Indonesia sendiri untuk bisa menjadi full digital? Yang bisa jawab detailnya sebenarnya expert ya, yang paham, peneliti terkait dengan hal ini secara umum mungkin ya. Secara umum, tapi banyak yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum, terus komunikasi kita sama think tank, pemerhati, pengamat dan lain sebagainya. Banyak negara-negara yang sukses dalam migrasi ke digitalnya ini. Contohnya seperti Jepang dan lain sebagainya. Ada catatan? Ada. Tapi saya ragu itu serta-merta bisa diaplikasikan juga di Indonesia secara keseluruhan. Saya ragu di Jepang ada orang yang tinggal di dalam kampung, akses jalan ke rumahnya rusak, batu-batu bisa semua. Ya, digital ya. Itu harus bisa pindah ke digital. Saya ragu kalau misalnya ngambil dari negara maju, diaplikasikan ke sini, agak sulit juga. Apalagi kita daerah kepulauan, gimana itu? Orang voting aja, orang KPU aja nih, habis nyoblos TPS-nya dibawanya pakai kapal, pakai getek, pakai itu. Itu harus bisa kita pahami juga. Tapi intinya harusnya baik pemerintah secara keseluruhan, lagi-lagi secara keseluruhan, dan swasta paham akan kenyataan ini, gitu. Bahwa memang banyak kesulitan-kesulitan setiap kali ada pembagian program pemerintah. Terus juga banyak sekali masyarakat yang merasa banyak program-program pemerintah yang nggak tepat sasaran, tidak tersosialisasikan dengan baik, nggak bisa mendapatkan hak primernya. Menurut saya hak kepada informasi itu menjadi hak primer. Nah, kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, pasti harus diberikan informasi yang baik. Kalau mereka nggak bisa mendapatkan informasi dan berdasarkan survei mereka mendapatkan informasi dari TV, artinya kita nggak menjamin dengan baik hak dari warga negara itu. Dan tugas dari pemerintah ya menjamin hak-hak dari warga negara. Jadi ini isu serius pemerintah secara keseluruhan, dan kita harapkan bisa diselesaikan ke depan. Semoga bisa segera terselesaikan ya Mas Rizky. Dan Mas Rizky sebelum kita beralih ke tema selanjutnya nih, ke topik tentang perlindungan data pribadi nanti di segmen 3, sebagai penutup dari tema kita pada di ASO ini nih, kita pengen tahu menurut Mas Rizky ini positif negatifnya dari ASO ini, dari sejauh Mas Rizky melihatnya seperti apa? Positifnya untuk Indonesia tentunya ya, masyarakat Indonesia. Ya, tentu kita ada 2 poin utama sebenarnya yang menjadi nilai positif ya. Pertama, ini sudah keniscayaan, jadi kita nggak bisa nutup diri, mengisolasi, biarin itu cerita-cerita baik terkait dengan digitalisasi dan lain sebagainya terjadinya di luar Indonesia aja. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita nggak ngambil approach itu, kita tetap hijrah ke digital. Ini menurut saya langkah yang tepat, kita setuju. Pertama. Kedua,
yang sering diiming-imingkan dari analog switch off ini agak teknis tapi saya coba ringkas sesimpel mungkin. Ya. Dengan adanya analog switch off yang tadinya masyarakat itu memakai analog hijrah ke digital, sering ada yang disebut dengan digital dividend. Keuntungan digital. Keuntungan digitalnya itu apa? Dengan migrasi ke digital, ada penghematan frekuensi. Contoh, yang tadinya satu slot frekuensi itu bisa hanya untuk satu channel, nanti bisa ada kompartmen yang bisa diisi oleh channel-channel. Artinya yang tadinya frekuensi keseluruhan terpakai, ada sisanya. Dan sisanya frekuensi ini agak teknis, tapi poinnya sisanya frekuensi ini dilarikannya kemana? Digital broadband, sinyal untuk masyarakat, akses kepada wifi. Ini sebenarnya yang dinanti-nanti oleh masyarakat, yang diiming-imingi oleh pemerintah di setiap kesempatan. Jadi kita sangat menyayangkan kalau misalnya proses pelaksananya ini masih banyak catatan-catatan yang buruk. Sekali lagi kami tegaskan, ini bukti menurut saya bahwa pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang di mana salah satu isinya adalah pembahasan ASO ini tergesa-gesa sekali. Kita harapkan ke depan kalau ingin membuat undang-undang, ingin membuat kebijakan harus benar-benar matang, planningnya harus jelas, masyarakatnya harus dilibatkan, swastanya harus bisa juga dilibatkan, diberikan arahan dengan baik, mencapai deal agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan yang kita lihat saat ini. Dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak ya, jadi sama-sama saling menguntungkan nih Mas Rizky ya. Dan juga tentunya harapan kita nantinya mungkin dari Komisi 1 ada review nih di 3 bulan per 6 bulan nanti setelah kebijakan ini dilakukan ya Mas Rizky. Ya. Dan Mas Rizky nanti kita akan bahas tentang PDP. Kalau 6 bulan ke depan berarti nggak sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, di mana tahun ini adalah deadline-nya. Tahun ini tahun ini deadline-nya. Jadi ini yang menjadi concern. Apakah kalau misalnya ada perpanjangan waktu berarti tidak sesuai dengan ini ya, deadline ya. Jadi kita lihat nanti dalam waktu-waktu dekat ini pun nanti kita akan adakan rapat dengan Kominfo. Dan kita akan lanjutkan lagi ke segmen ketiga tentunya, tapi setelah informasi yang berikut ini tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya baik, pemirsa juga pendengar TVR Parlemen, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama di podcast Sudut Dengar Parlemen, masih bersama Mas Rizky Natakusuma. Siap. Dan tentunya tadi Mas, setelah kita membahas tentang analog switch off ya Mas ya, kita move nih ke beberapa topik. Salah satunya adalah topik tentang UU PDP. PDP yang tanggal 20 September lalu nih sudah disahkan di rapat paripurna, dan untuk penandatanganan dari Presiden Jokowi sendiri sudah ditandatangani pada 17 Oktober 2022 dan memberi nomor 27 tahun 2022 untuk undang-undangnya nih Mas Rizky. Dan ada beberapa pertanyaan yang pengen Bimo utarakan ya. Yang pertama nih, kan ada 4 poin nih yang menjadi isi dari UU PDP itu sendiri. Yang pertama itu kategorisasi data, lalu ada hak-hak subjek data, lalu juga yang ketiga kewajiban pengendalian data, keempat kewenangan lembaga perlindungan. Nah, kategorisasi ini itu apa sih yang dianggap sebagai data pribadi yang tidak boleh sembarangan orang untuk menyebarluaskan? Jadi biar simple kita jelaskannya, masyarakat Indonesia kayaknya bisa happy, bisa ada angin segar gitu, dapat angin segar bahwa kita sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Prosesnya 2 tahun. Saya pengalaman juga 2 tahun ya. Masuk ke DPR, ditugaskan di Komisi 1. Itu kita lihat sebenarnya ini background-nya dulu. Anggota DPR itu kan dipilih sama masyarakat untuk mewakili aspirasinya. Nah, aspirasi masyarakat apalagi di daerah pedesaan seperti saya kan pengennya Banten 1 ya kan? Jalan, irigasi, bantuan sosial, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Tapi ada isu lain, saya juga belajar. Ada isu lain yang nggak kalah pentingnya, tapi harus bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satunya PDP ini, karena masyarakat
sebenarnya belum terlalu aware, belum Iya. terlalu sadar akan pentingnya data pribadi Betul. mereka itu untuk apa. Hmm. Mas juga kayaknya mungkin main klik-klik agree aja Iya, kan. benar. Masyarakat kita seperti itu. Apalagi anak-anak kecil. Saya dulu kelas 2 SD kalau istirahat itu mainnya benteng, tahu main benteng. Iya, benteng-bentengan Iya ya kan? di lapangan biasanya. Atau main apa lagi kita? Main kasti gitu ya, atau petak umpet, Betul. kucing-kucingan. Kalau Kalau main anak sekarang main Mobile Legends gitu loh. Udah punya anak, Mas? Belum. Belum. Oh, belum. Nah, anak sekarang mainnya Mobile Legends atau PUBG. Iya. Jadi Dari mereka belum sekolah aja udah gitu dari ya. belum sekolah udah terbiasa memberikan datanya kepada online. Nah, ini platform-platform seperti ini yang kita mau atur. Apa sih resikonya kalau data pribadi kita bocor? Itu dulu dong. Iya, betul. Resikonya nih yang pertama. Pertama, kalau misal diperjualbelikan, itu identitas kita. Gitu loh. Kedua, kalau misalnya dipakai untuk kejahatan seperti nyolong uang dari bank memakai data kita atau apa segala macam. Pinjaman Pinjol, online, itu apalagi paling itu. parah tuh, Waduh, pinjol. yang ngutang saya yang ditagih Mas. Gimana? Itu udah pernah nih kejadian di saya nih, Mas. Pernah. Jadi yang ngutang teman saya ternyata saya diteleponin nih, gimana tuh? Wah. Kayak semacam mereka kebebasan untuk bisa dijadikan Tapi Mas, jaminan itu enggak ini. tapi Mas bener-bener sadar yang ngutang itu dia atau sebenarnya itu Mas? Dia yang ngutang. padahal Mas Rizky. Tapi saya ditelepon sama si yang nagih. Gimana tuh? Iya, itu salah berarti kan. Yang harusnya kan yang ditagih dia gitu. Iya, Artinya saya apa? jadi ikut bingung jadinya. Artinya identitas Mas atau kayak data pribadi Mas itu di-share sama dia tanpa consent. Nomor telepon biasanya, handphone. Iya kan? Tanpa Konfirmasi. consent. Tanpa konfirmasi, tanpa izin dari si pemilik datanya. Betul. Atau yang kita sebut dalam undang-undang subjek data. Kalau pemilik nanti perusahaan memiliki betul, data betul. apa segala gitu. Kalau subjek data ini memiliki hak sekarang yang ditegaskan, ditekankan, secara eksplisit ditulis hitam di atas putih dalam undang-undang negara. Ini menjadi hukum negara. Artinya apa? Hak-hak dari subjek data pribadi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat dijaga. Data apa yang kita pengen lindungi? Data pribadi yang bersifat spesifik. Kayak gimana tuh? Ya contohnya ya genetika, terus banyak hal-hal lain seperti nomor handphone juga sebenarnya nggak boleh disebarkan dengan baik. Muka kita, banyak aplikasi-aplikasi face detection biasanya. Iya. Kalau nggak perlu face detection atau nggak perlu muka kita ya nggak usah pakai muka kita. Gitu. Kalau ini aplikasi untuk nonton, bukan untuk nonton, aplikasi untuk contohnya azan gitu. Kan masyarakat banyak tuh di Indonesia yang pakai Muslim Pro atau panggilan azan. Ya nggak usah masukin KTP kita mau ngapain. Iya. Ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan riset apapun itu dari si pemilik platform ini gitu loh. Jadi banyak masyarakat yang perlu disosialisasikan dengan baik terkait dengan pentingnya untuk paham pentingnya data pribadi mereka itu apa gitu loh. Terus diganggu-ganggu. Itu banyak kan seperti pinjol dan lain sebagainya. Jadi itu yang mau kita. Password juga lindungi. Ya sebetulnya. Yes. Kayak password ATM atau password PIN kita, M-banking gitu kadang-kadang gampang banget dipakai orang gitu ya. Itu lebih penting lagi kalau M-banking kalau misalnya. Apakah kayak gitu juga? Saya jadi takut tuh. Apakah juga ikut terjamin nih Mas Rizky tentang itu? Tentu. Itu udah kayaknya selain data pribadi itu ada kejahatan-kejahatan lain. Itu kan juga data pribadi kan? Sebelumnya undang-undang data pribadi masyarakat itu udah diatur dalam undang-undang masing-masing di sektor masing-masing. Undang-undang keuangan ya di bagian keuangan ada data pribadi yang harus dilindungi. Dukcapil juga kan pasti ada undang-undangnya yang bisa dilindungi gitu loh. ITE juga sebagian juga mengatur terkait dengan data pribadi. Tapi belum ada undang-undang sebelum kemarin disahkan nih. Belum ada undang-undang secara spesifik, undang-undang lex specialis yang mengatur ranah terkait dengan pelindungan data pribadi ini. Kita sahkan disahkan ya. kemarin. Masyarakat aware nggak? Belum.
belum aware di kampung-kampung, di Iya, nggak tahu desa-desa, tuh udah. itu pada nggak tahu gitu loh. Yang Main kasih aja udah kasih gitu. Mas kalau jadi anggota DPR ke kampung nggak ada yang minta pelindungan data pribadi kita tolong Terlalu tinggi gitu ya. gitu loh. Pokoknya jalan harus dibenerin. Terus apa namanya irigasi kita, pengairan untuk sawah dan lain Sekolah, sebagainya. kesejahteraan Sekolah sosialnya ambruk dan lain sebagainya. Kesejahteraan sosial masyarakat. Itu yang menjadi concern dari Iya. masyarakat yang disuarakan oleh masyarakat. Tapi pelindungan data pribadi penting nggak? penting banget penting sebenarnya banget. di era sekarang kan. Jadi itu pusingnya kadang-kadang sebagai anggota DPR Hmm. harus bisa apa hidupnya tuh penuh penyeimbangan kayaknya. Jadi Gimana kita caranya harus biar masuk menyeimbangkan. nih ya di dalam ranah itu ya Mas Rizky. Kita harus menyeimbangkan antara kepentingan yang disuarakan benar-benar secara eksplisit sama masyarakat, tapi di sisi lain juga ada kepentingan yang penting untuk masyarakat ini sebagai pelindungan data pribadi, tapi jarang keluar dari suara mereka. Gitu. Jadi apalagi anggota-anggota DPR yang duduk di Komisi 1 ini nggak semuanya paham secara teknisnya, termasuk saya. Jadi kita harus mendengarkan masukan dari think tank, dari pemerhati, dari korban. Kami di fraksi Partai Demokrat mengundang si pasien COVID-01 itu, yang rumahnya dimasukin wartawan, kamera di mana-mana, waduh dia trauma itu. Itu pasien COVID pertama yang setelah beliau menjadi kena udah normal, malah banyak orang yang kemarin kena COVID bangga sampai ada sarjana COVID tuh, apalah gitu-gitu kan. Jadi kayak apa ya banyak masalah-masalah seperti ini yang harus disortir nggak baik juga. Nanti kalau misalnya ada pelanggaran data pribadi baru kerasa deh madaratnya. Jadi ini undang-undang penting yang alhamdulillah kemarin bisa diselesaikan. Prosesnya panjang, prosesnya lama. Salah satunya kenapa? Nanti Mas pasti tanya terkait dengan lembaga pengawas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kebanggaan tersendiri bahwa kita di Komisi 1 berhasil bekerja sama dengan pemerintah tentunya Kementerian Kominfo untuk menyelesaikan undang-undang pelindungan data pribadi yang urgensinya sangat jelas untuk masyarakat. Oke. Mas Rizky benar nih. Selanjutnya adalah di UU tersebut ada lembaga pengawas data pribadi. Nah, siapa aja itu yang terlibat? Mas mau jadi ini lembaga pengawas? Bisa itu. Oh bisa berarti? Bisa. Bebas ya? Tapi yang membentuk nanti presiden. Oh, berarti kayaknya masih dalam proses atau sudah ada lembaganya? Pertama mungkin udah jadi rahasia umum kan ya. Kenapa undang-undang pelindungan data pribadi ini bahasnya begitu panjang, yang harus bisa diselesaikan 1 tahun jadi 2 tahun. Jadi 2 tahun udah jadi rahasia umum. Ada perbedaan prinsip antara DPR. DPR bukan ego kita sendiri. Kita kan menyerap dari think tank, dari pemerhati, dari dan lain sebagainya yang menyampaikan kepada kami lembaga pengawas dulu ya. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi itu sifatnya harus independen. Itu yang menjadi masukan kepada kami. Karena kenapa? Harus ada kesetaraan antara pihak swasta dengan pemerintah. Artinya apa? Kalau swasta bocor galak, ya kalau ada BPJS bocor harus sama galaknya gitu loh si lembaga pengawas ini gitu loh. Karena ini lembaga inti dari pelindungan data pribadi. Tanpa lembaga yang efektif, undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa nggak berjalan dengan baik gitu loh. Tapi di sisi lain visi dari pemerintah juga kita harus bisa terima. Disampaikan bahwa banyak judul-judul badan atau judul-judul lembaga yang baik, yang independen, tapi justru presiden sebagai pemegang mandat dari masyarakat nggak bisa masuk dan menyelesaikan apa yang dia pandang penting untuk bisa diselesaikan isu-isu tertentu. Ini kita juga harus bisa terima juga. Kalau sesuatu yang pemerintah sampaikan susah secara teknisnya seperti apa, kita bisa tampung. Kita harus bisa tampung juga. Kalau nggak selesai itu undang-undang. Kalau undang-undang nggak selesai, hacker-hacker yang senang gitu, yang party gitu mereka. Jadi kita reach an agreement, kita mencapai satu persetujuan dengan pemerintah, di mana kita DPR selaku wakil dari masyarakat memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada presiden selaku pemegang mandat dari rakyat, dari masyarakat Indonesia untuk nantinya membentuk lembaga seperti apa
yang pantas untuk menjadi lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang PDP pelindungan ini ya. data pribadi. Jadi ini ranahnya sekarang ada di presiden, Di kita presiden. tunggu, tapi saya masih percaya Hmm. presiden paham akan pentingnya unsur objektivitas atas lembaga pengawas pelindungan data pribadi tersebut. Objektivitas dalam arti apa? Seperti tadi, kalau ada bocor dari swasta, ya harus jangan sampai dia galak ke swasta, tapi kalau seperti kemarin BPJS, kejelasannya belum ada. Iya sampai sekarang. Terus apa terkait Gantung. dengan masalah-masalah lain, sampai kemarin ada Bjorka lah, Bjorka, apa betul. segala macam semuanya, itu belum ada kejelasannya. Itu loh, masyarakat nggak teredukasi, itu loh. Pemerintah seakan-akan lempar tanggung jawab. Bjorka Itu kan tuh data KTP ya, data BPJS. iya, termasuk data-data pejabat juga katanya. Tapi ya kita menyayangkan, tapi kita bahagia karena undang-undang pelindungan data pribadi ini selesai. Nah, kita tinggal tunggu nanti keputusan dari presiden selaku pemegang mandat rakyat, seperti apa nanti lembaga yang beliau sepakati untuk dibentuk ya. Dan terakhir nih Mas Rizky, tentang perlindungan data pribadi, tentunya semacam kayak kasusnya Bjorka tadi itu, apakah dengan berlakunya UU PDP ini orang-orang atau pihak-pihak yang mencuri atau memanfaatkan data tadi seperti Bjorka tadi itu bisa dihukum? Undang-undang ini awal yang baik, tapi nggak akan menyelesaikan semua masalah. Nggak menyelesaikan semua masalah. Ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di sumber-sumber masuk masalahnya ini banyak. Contohnya seperti apa? Kita punya badan yang disebut dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Ini belum mempunyai payung hukum yang jelas. Contohnya. Bahkan itu sempat bocor, betul kan? Makanya bingung nggak? Bingung. Sama saya juga bingung. Negara pakai vendor lain untuk bisa benerinnya. Kalau Badan Siber Sandi Negara diretas, berarti badan tertinggi semua bisa diretas. Tapi itu nanti kita konfirmasi, kita cross check benar apa enggak dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi intinya celah-celah masuknya banyak. Artinya apa? Kita perlu undang-undang cyber security. Tapi undang-undang cyber security itu kita kerjasama dengan pemerintahan. Di undang-undang kan kerjasama antara DPR dengan eksekutif. Gitu loh. Kalau eksekutifnya belum sepakat satu sama lain untuk siapa nanti main atau badan inti yang mengurusi terkait dengan permasalahan siber, diberikan kewenangan, banyak lah ego sektoral di Indonesia, nggak usah ditutup-tutupin, kayak masyarakat juga nggak bodoh gitu loh, udah tahu kalau diperkuat satu lembaga artinya kewenangan dari instansi lain diambil, anggarannya juga harus diserap dan lain sebagainya diperkuat. Banyak ego sektoral, tapi ini harus bisa dikesampingkan karena permasalahan siber kayaknya masyarakat udah semakin aware. Apalagi dengan ada Bjorka kemarin, positifnya, hikmahnya lah gitu. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelindungan data pribadi atas identitas diri mereka sendiri. Nah, itu udah cukup baik. Tinggal kita sebagai wakil dari masyarakat, eksekutif sebagai pelayan yang katanya ingin memberikan pelayanan maksimal dan lain sebagainya, menjamin hak masyarakat, termasuk hak dalam menjaga identitas mereka, ini harus bisa ditekankan dengan memperkuat keamanan siber. Kemarin dibentuk tuh sama presiden tim cepat respon cepat yang dipimpin Menko Polhukam, isinya ada Polri, Siber Polri, ada BSSN, banyak lembaga-lembaga siber. Jangan sampai ini cuma bungkus doang. Jangan sampai ini cuma judulnya yang baik tapi kerjanya nggak baik. Gitu. Lompom nih. Ya, jangan cuma untuk ngejar headline. Iya, gitu. betul. Untuk memutuskan presiden membuat biar banyak nih ininya ya. Ya, kalau cuma buat headline tapi kinerjanya kurang baik, nanti itu yang kita takutkan. Jadi banyak celah-celah. Undang-undang pelindungan data pribadi salah satunya adalah untuk memastikan platform-platform digital si swasta ini harus bisa comply, harus bisa mengikut tunduk terhadap ketentuan dari undang-undang pelindungan data pribadi ini dalam menjaga data si subjek kita, masyarakat gitu loh. Softwarenya harus diupdate, harus ada data protection officer. Kita pastikan kalau misalnya
masyarakat minta untuk datanya dihapus dari sini dalam 3 kali 24 jam, wajib dia hapus. Nggak bisa dia mindahin data dari satu server satu company ke company lain yang nggak sesuai standar pelindungan data pribadinya tanpa konsen dari si orang ini. Perkuat si keamanan dari siber atau perangkat dari si company ini, dari perusahaan ini. Itu yang dilakukan. Itu yang menjadi aksinya nanti dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan saya kira sangat baik dan bisa dirasakan nanti insya Allah manfaatnya sama masyarakat. Dan juga nih Mas Rizky sebagai intermezzo juga, kemarin nih saya nih sempat juga datang ke Tokopedia, ke Google, dan beli juga apa? ke BPS untuk data pribadi PDP. Untuk mereka melihat bahwasanya ternyata mereka sudah ada sendiri sebelumnya. Justru malah sebelum ada UU PDP ini mereka sudah membentuk gitu tim untuk perlindungan data konsumer mereka. Itu salah satu hal yang luar biasa tentunya. Luar biasa, tapi tetap harus perlu ditekankan. Terus ditekankan ya. Karena kita ini poin terakhir, satunya ada kita jaga keseimbangan lagi. Prinsip antara kepentingan investasi harus tetap jalan. Jangan sampai undang-undang ini juga menghambat investasi. Gitu. Tapi di sisi lain kepentingan keamanan dari warga juga tugas negara, tugas pemerintah adalah untuk menjaga keamanan warganya. Dan dalam kehidupan sekarang serba digital, ya artinya keamanan data pun, keamanan mereka secara online pun itu harus bisa dijaga dan dipastikan oleh pemerintah dan negara. Terima kasih banyak nih. Thank you Mas, makasih banyak. Ilmunya luar biasa sekali terkait tadi di session pertama tentang ASO. Siap. Tentang analog digital switch off tadi, bagaimana nanti kita sebagai warga Indonesia ini harus tetap ya, karena itu merupakan salah satu keniscayaan ya Mas, untuk kita bisa 100% digital. Dan tentunya kedua tentang UU PDP tadi juga, bahwasanya ketentuan ini tidak merugikan berbagai pihak, dan tentunya juga tujuan dari adanya UU PDP juga untuk melindungi segenap masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Mas Rizky kesempatannya. Semoga nanti kita berjumpa lagi nih Mas dengan topik-topik berikutnya. Siap. Jangan bosan-bosan ya untuk bisa main ke studio podcast kita. Nggak akan bosan, keren banget. Nanti aslinya kita benerin dulu nih biar dingin. Keringetan dari nempel tisu. Thank you, terima kasih banyak sekali lagi Mas Rizky. Sukses untuk kegiatan selanjutnya dan juga next untuk sebagai di Dapil dan juga di DPR RI. All the best buat sudut dengar parlemen. Iya. Dan pemirsa, demikianlah tadi perjumpaan kita dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Rizky Natakusuma dari Partai Demokrat daerah pemilihan Banten 1. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi dengan narasumber berikutnya di podcast Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Akhirnya saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.